morning everybody, how are you today? Miss hope all of you always be okay. We meet again with Miss Julie by this video. In this video today, Miss will give you enrichment for preparation exam. On the 2nd of June, we have exam. Is it right? Right, okay. So you must prepare it and you must study more. Okay, let we start for enrichment. Okay, in the first section, we have a listening. So, in this listening, we must complete the text. Not like usually, we just complete the sentences. But in this exam, Miss will give you question like that. Complete the text. Jadi ya, pada ulangan kali ini, pada penilaian akhir semesternya, Miss memberikan soal seperti ini. Jadi complete the text, not complete the sentences again. Jadi ya, melengkapi teks. Jadi sebenarnya ini sama ya. Jadi you must listen by carefully what Miss say, what the vocabulary Miss say, what the words Miss say. Jadi kalian harus mendengarkannya dengan teliti, kata yang disebutkannya apa, vocabulary yang disebutkannya itu apa. Okay, let we start. Please listen by carefully. Okay, Miss will read to you. Miss akan membacakannya ke kalian ya. One day, a cat and a fox were having a conversation. Jadi ini ada dua langsung ya, number 1 and number 2. Okay, Miss repeat again. One day a cat and a fox were having a conversation. Jadi tadi Miss bilang apa? Yang pertama a cat. Jadi cara tulisnya gimana? A cat itu. Okay, let we see a cat. Okay, and then conversation, percakapan, conversation. Bagaimana cara menulisnya? How to write? Okay, let we see. Okay, conversation. Jadi ingat ya, please remember, listen by carefully in the listening session. Jadi di bagian listening itu dengarkan dengan teliti ya, tentang vocabulary, tentang kata yang disebutkan itu apa. Kalau nggak dengarnya nggak teliti nanti salah. Okay, next ya. Next, number 3. Miss will read again. The fox, who was a conceited creature, boasted how clever she was. Why? Why mengapa? How to write? Why? Okay, why? Jadi tulisannya W-H-Y. Okay. Next, number 4. Miss singkat ya, Miss baca dari sini. Get away from our mutual enemies, the dogs, she said. The dogs, she said. Jadi dogs-nya itu ada satu atau ada banyak? The dogs ada banyak ya, berarti dogs-nya pakai S. Okay, next. Number 5. I may teach you a few of the simple ones. Teach, guru itu teacher, guru. Kalau ini teach, mengajar, teach. Jadi teach. Okay. Next, number 6. The barking grew louder and louder. The dogs were coming in their direction.
Apa tadi? Coming. How to write coming? Okay, like that. Write the coming. Jadi coming ya. Coming. Jadi cara tulisnya begini. Okay, next number 7. At once the cat ran the nearest tree. Ya, tree pohon. How to write? Tree pohon. How to write? Okay, I'm so sorry. Okay, tree. Okay, next number 8. This is the tree I told you about. I told you about. I told you about. Told memberitahu. Tell, told. How to write? Okay, like that. Jadi penulisannya seperti ini ya. Okay, next number 9. Before. How to write before? How to write before? Okay, like that. Before. Okay, next. Number 10. They feel you upon the fox and told her 2 pieces. They feel you found the fox and told her 2 pieces. Jadi apa tadi? You found. How to write you found? Let we see. Okay, like that. Okay. Jadi begini ya, nanti bentuk ulangannya itu sudah dalam bentuk teks seperti ini. Nanti Miss akan bacakan teksnya secara keseluruhan ya. Nanti kalian dengarkan mana teks yang kosong itu harus diisi sesuai dengan yang Miss sebutkan atau yang Miss ucapkan. Makanya Miss selalu bilang listen by carefully. Dengarkan dengan teliti agar tidak salah dalam menjawab bagian listeningnya. Okay. This is about vocabulary. This vocabulary mistake from some chapter in our book. Who still remember about our vocabulary? Sakit kepala. Sakit kepala in English is, who knows? Who still remember? Okay, sakit kepala is headache. Berawan. Berawan in English is foggy or cloudy? Foggy. Is it right? No. Is it wrong? Berawan is cloudy. Demam. Demam in English is fever. Okay, next. Bintang laut. Bintang laut in English is starfish. Okay, starfish or seahorse. Starfish, right? Bintang laut. Starfish. Okay, next. Pusat olahraga. Pusat olahraga in English is sport center. Okay, sport center. Keju. Keju in English is, who knows what is keju in English? Cheese. Okay, right. Okay, next. Perpustakaan. Perpustakaan in English is bank. Is it right? Bank? No. Perpustakaan in English library. Okay, library. Okay. Air terjun. Air terjun in English is waterfall. Waterfall. Okay. Peta. Peta in English is map. Map. Okay. Harta karun. Harta karun in English treasure. Is it right? Right. Okay. Okay. Harta karun treasure. Kipas angin. Kipas angin in English is
electric fan or fan. So you may mention electric fan or just fan. Jadi kalian boleh menyebutkannya electric fan atau fan saja. Okay? Center. Center in English is flashlight. Flashlight. Okay. Murah. Murah in English expensive. Is it right? No, but murah in English is cheap. Cheap. Okay, let's we read together this vocabulary. Headache, headache, cloudy, cloudy, fever, fever, starfish, starfish, sport center, sport center, cheese, cheese, library, library, waterfall, waterfall, map, map, treasure, treasure, electric fan, electric fan, flashlight, flashlight, chip, chip. Okay, we continue on. For translate sentences into English, use simple past tense. Jadi kita akan lanjutkan mentranslate kalimatnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tetapi menggunakan pola simple past tense. Nah, itu udah ada keterangannya, simple past tense. Jadi ingatannya harus ke kata kerja kedua, harus ke verb to-nya ya. Jadi udah siap-siap nih, verb to-nya yang mana, kata kerjanya yang mana, dan bentuk keduanya seperti apa. Masih ingat kan? Pola-pola simple past tense kita itu seperti apa? Kalau sudah lupa, please open again your notebook. Jadi kalau udah lupa, buka lagi bukunya, baca lagi. Nah, pasti akan tahu. Oke. Nah, di sini Miss ada 3 sentences. Ada 3 kalimat ya. Yang pertama dalam bentuk positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga interrogatif. Jadi dalam itu sudah semua kita pelajari ya. How to make the sentences use simple past tense. Kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk simple past tense. Nah, ingat, past tense itu apa? Past itu sudah berlalu. Berarti kejadiannya ya sudah terjadi. Misalnya 1 menit ke 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, atau 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu. Dan itu udah Mas jelaskan ya pada materi-materi kita sebelum-sebelumnya. Okay, let we see the sentences. Yuk, mari kita lihat kalimatnya. Nah, di sini the first sentences. Dia perempuan. Nah, dia perempuan ini apa? Subjeknya diingat. Subjeknya dia perempuan. Mau pergi ke bioskop kemarin. Nah, dia perempuan apa? She or he? Ayo, dia perempuan she or he? She ya. She mau ini apa? Want. Want dalam bentuk ketiganya harus ditambah ujungnya ed. Jadi wanted. Pergi. Perginya apa? Nah, pergi itu go. Nanti di sini kata kerjanya yang mau ya, bukan yang pergi ini ya. Ke bioskop kemarin. Jadi di sini dia she wanted go to cinema yesterday. Okay, let we see. Nah, she wanted to go to the cinema yesterday. Okay. Okay. Next, the second sentences. Tahun kemarin kami tidak pergi ke Solo. Tahun kemarin itu apa? Last year, ya. Last year kami tidak. Kaminya apa? Ininya subjeknya we ya, we. Kalau tidak dalam bentuk
simple past tense-nya apa? Didn't. Didn't perginya go to the Solo. Oke. Last year we didn't to go to Solo. Jadi tahun kemarin kami tidak pergi ke Solo ya. Nah, the last sentences dalam bentuk interrogative. Jadi dalam bentuk kalimat tanya. Apakah kamu pergi ke pantai minggu kemarin? Jadi otomatis di sini pakai did ya, pakai did kalimat tanyanya. Did you go to the beach? Minggu kemarin apa? Last week. Okay. Did you go to the beach last week? Udah ingat ya? Simple past tense-nya harus seperti pakai kata kerja kedua. Diingat bentuk-bentuk kata kerja keduanya itu diingat kembali ya. Oke. We continue on again. Masih dalam bentuk translate sentences, tetapi ini dalam bentuk simple future yang menggunakan going to ya, seperti yang kemarin udah Miss kasih ke kalian materinya itu ya. Going to, jadi simple future. Nah, simple future ini ingat apa? Simple future ini dalam bentuk yang akan datang atau bisa kita katakan rencana ya, plans. Jadi kalimatnya itu berarti belum terjadi ya, kejadiannya itu belum terjadi, baru akan, baru rencananya. Okay, let we see the sentences. Yuk kita lihat kalimatnya lalu kita translate ke bahasa Inggrisnya. Dia laki-laki. Nah, subjeknya ada dia laki-laki. Dia laki-laki akan membeli jas hujan baru. Dia laki-laki ini apa? She or he akan membeli jas hujan baru. Nah, akan ini udah tentunya yang going to-nya itu ya. Oke, dia laki-laki. He is going to buy new raincoat. Is it right? Benar ya. Oke, he is going to buy the new raincoat. Oke, jadi di sini dia akan membeli jas hujan baru. Oke, next, the second sentence. Apakah kamu akan menonton TV minggu depan? Nah, ini dalam bentuk interrogative-nya. Okay, let we see how to the sentences. Are you going to watch TV next week? Jadi, apakah kamu akan menonton TV minggu depan? Ingat, kalau interrogative, to be am is are-nya harus di depan atau verb be-nya atau to be-nya harus di depan ya. Yang nggak tahu kalau ini pakai she berarti di depannya harus pakai is ya. Jadi kalau ini are jadi di depannya harus pakai kalau ininya you di depannya harus pakai are. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke. Next, the third sentence, kalimat yang ketiga. Tom tidak pergi ke sekolah. Nah, ini berarti dia dalam bentuk negatif ya, dalam bentuk negatif. Let we see. Tom is not going to the school. Jadi Tomnya tidak akan pergi ke sekolah ya. Oke, sampai di sini paham ya beberapa bentuk grammar kita. Udah ada simple past tense sama simple future. Jadi diingat polanya bagaimana, jangan sampai tertukar. Nah, pesan Miss ingat, kalau tadi di listeningnya itu listen by carefully, nah kalau nanti di speaking sama di writingnya itu harus read by carefully. Jadi baca dulu perintahnya itu apa, mau soalnya itu bagaimana bentuk simple past tense atau simple future. Jadi baca dulu perintahnya dengan teliti baru dijawab pertanyaannya. Oke. Continue on again.
Complete the sentences, use simple past tense. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, perintahnya melengkapi kalimat dalam bentuk past tense. Jadi dilihat ya, oh past tense. Past tense ini kata kerja keduanya dalam bentuk yang kedua. Berarti dia sudah lampau, sudah terjadi. Jadi itu kalau kita ingat seperti itu, ya mempermudah kita menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, di sini let we see. Okay, I bla 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 into swimming pool. The water was very cold. Jadi di sini ada mislusnya jam. Nah, udah pasti di sini jamnya ini harus dirubah dalam bentuk kata kerja kedua. Jadi how to write the verb to? Bagaimana menulis kata kerja keduanya? Jam itu berubah menjadi apa setelah dalam bentuk kata kerja keduanya? Berubah menjadi jumped. Ya benar. Okay, is it right? Okay. Next, my sister bla 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 dinner last night. Jadi my sisternya itu memasak ya, memasak untuk makan malam tadi malam itu. Nah, memasak itu apa? Cook ya. Jadi bentuk kata kerja kedua dari cook itu apa? Cooked ya. Jadi masih sama, dia ada akhiran id-id-nya. Tetapi tidak semua kata kerja dalam bentuk kata kerja keduanya ada ujungnya, ada akhirannya yang id-id. Sudah ada yang sudah Miss beri catatannya yang kemarin. Ada yang berubah bentuknya yang nggak pakai id ya, seperti go, when, gone gitu ya. Nah, itu diingat kembali, please study more again, jadi belajar lebih ya untuk menghadapi ulangan semester ini. Oke, next. Let's we see part 2. Kita lihat bagian keduanya. Write the verb to. Jadi di sini Miss ada buat pembahasan tentang how to write the verb to. Jadi bagaimana cara menulis dalam bentuk kata kerja keduanya. Nah, di sini ada fail. Fail itu bentuk kata kerja keduanya apa? Fail ya. Terus give. Give itu bentuk kata kerja keduanya give. Terus go. Go itu bentuk kata kerja keduanya when. Terus say ya. Play, played. Watch, watched. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini si give, dia nggak berubah menjadi gived atau give. Itu. Dia berubahnya menjadi give ya. Jadi tidak semua kata kerja itu dalam bentuk kata kerja keduanya ada akhiran id-nya. Oke. This section about comparative. Ya, jadi ini tentang comparative degree ya. Use the comparative to complete the sentences. Dia bilang gunakan komparatifnya, pola komparatifnya untuk melengkapi kalimat ini. Nah, masih ingat? Who still remember? Who forget? Siapa yang masih ingat? Siapa yang sudah lupa? Nah, ini ada bagian ini ada di unit 6 ya, kalau nggak salah ya, kalau misalnya itu ada di unit 6. Nah, ingat kembali komparatif itu perbandingan itu seperti apa, caranya bagaimana. Jadi kita kalau komparatif itu membandingkan two things, membandingkan dua benda atau two object yang membandingkan dua objeknya. Jadi objek yang dibandingkan itu ada dua kalau komparatif ya. Nah, di sini let's we see. Number 1, his dad's car is bla bla bla, then my dad's car. Jadi di sini ada udah tulis ya expensive. Jadi kalau expensive ini dalam komparatifnya gimana? Expensiver ya, expensive ya. Bukan, tetapi dia ada kata apanya di depan kata more-nya ya. Kalau expensive, kalau beautiful, ya apalagi itu yang kemarin. Ayo diingat lagi, buka lagi bukunya, pelajari lagi. Nah, kalau expensive, must use more in front of. Jadi harus pakai more di depannya. Jadi, his dad car is more expensive than my dad's car.
Let's see. Nah, jadi seperti ini. Ingat, di depan expensive harus ada more ya. Di depan expensive itu harus ada more. Dan bukan juga expensive itu ditambah er ya ujungnya, misalnya expensiver, expensivier. Nah, bukan ya. Jadi dia di depannya harus ada more. Please remember it. Ya, diingat lagi ini. Kalau nanti keluar soal yang seperti ini harus ingat. Kalau expensive itu bukan berubah menjadi expensivier atau expensiver, tetapi dia harus ada more expensive gitu ya. Oke, paham ya? Oke, next, number 2. His scooter is bla 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 than my scooter. Nah, di sini Miss ada tulis pilihannya big ya, big. Jadi big ini bagaimana? Apakah big ini harus ada more juga di depannya atau big ini ada akhiran ir-nya gitu ya. Jadi nah, kalau big ini bagaimana? Kita kemarin dia ada akhiran ir-nya. Jadi bigger. Jadi big-nya berubah menjadi bigger. Jadi his scooter is bigger than my scooter. Jadi skuter dia lebih besar dari skuter saya. Okay, let's see. Bigger ya. Nah, ingat pula, bukan pula si big ini menggunakan more. Nggak bisa ya. Yang bisa menggunakan more itu expensive, beautiful ya. Yang dia sudah menggunakan 2 syllable. Yang 2 syllable itu berarti dia harus menggunakan more di depannya ya. Okay, next number 3. That garden is bla 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 than our gardens. Nah, di sini ada Miss tuliskan beautiful. Tadi udah Miss sebutkan beautiful itu harus menggunakan more di depannya ya, harus menggunakan more, bukan beautifuler. Ya gitu ya. Enggak, dia harus menggunakan more. Jadi that garden is more beautiful than our garden. Okay. Next, number 4. My skateboard is bla 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 than your skateboard. Jadi skateboard saya lebih titik-titik dari skateboard kamu. Di sini Miss tulis pilihannya cheap ya. Nah, apakah cheap ini harus menggunakan more? Enggak ya, cheap ini dia menggunakan akhiran ir. Jadi dia berubah menjadi cheaper. My skateboard is cheaper than your skateboard. Oke, sampai di until here video from Miss. Don't forget keep your health. Keep the spirit. Ya, jadi jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat, tetap belajar. Oke, kita persiapkan untuk examnya. Oke, see you next time. Bye bye.